Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, in this video, we will learn about this is my word. But in last week kita sudah mempelajarinya. Tapi untuk di video kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dipelajari minggu lalu. In the chapter 4, this is my word. Now we will learn about two things, animals, and public place. Ya, kita di chapter 4 ini kita akan mempelajari tentang this is my word, yaitu tentang inilah duniaku gitu. Di situ ada yang namanya kita akan menyebutkan barang-barang, misalkan ada di ruangan kelas yang sudah dipelajari minggu lalu, terus juga ada yang di living room, ruang tamu, terus bathroom, kamar mandi, or bedroom, itu di ruang tidur dan lain sebagainya gitu ya. Dan adik-adik mungkin sudah tahu tentang artikel e sama artikel en. Oke, kita akan sedikit mengulang tentang artikel e sama artikel en. We use e or en for indefinite singular nouns. Jadi kita menggunakan e dan en itu untuk benda tunggal tak tentu. Kalau misalkan e atau en itu digunakan ketika penyebutan satu benda tunggal gitu. Satu berarti tunggal ya. For example, itu contohnya misalkan a books berarti satu buku, atau a pen satu pensil, pulpen. Nah, perbedaan antara e sama en digunakan ketika kalau e itu digunain ketika huruf selanjutnya itu ada atau kata benda itu diawali dengan huruf konsonan. Kalau misalkan huruf en, kata bendanya itu diawali dengan huruf vokal. Kalau huruf vokal itu ada 5 seperti a, i, u, e, o. Gitu ya. Berarti kalau misalkan huruf konsonan itu selain dari huruf vokal tadi. Kayak gitu. Tapi yang perlu diingat adalah bukan hanya terfokus pada huruf jenis huruf pertama. Tapi kita fokus pada bunyi huruf pertama. Misal, kalau untuk tadi contoh e itu adalah a books, berarti ada a sama books, huruf awalnya buku itu adalah b, berarti itu adalah konsonan. Kalau misalkan ada an umbrella, itu an dan kata bendanya itu adalah umbrella, yang otomatis umbrella itu diawali hurufnya itu adalah u, itu u tuh masuk ke dalam huruf vokal. Nah, itu mungkin adalah pengulangan sedikit saja ya, because we will learn about singular or plural nouns gitu. Kita akan belajar tentang singular dan plural nouns. Apa sih singular plural nouns itu? Singular itu adalah satu. Kalau plural itu adalah lebih dari satu, berarti banyak. Lebih dari satu itu dua sampai 3 ke atas. Itu lebih dari satu. Karena kita belajar tentang benda-benda, makanya kita akan menggunakan singular dan plural, satu, tunggal, atau banyak kayak gitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa singular itu adalah satu, kalau plural itu lebih dari satu. Perbedaannya adalah plural itu ketika menyebutkan suatu benda diakhiri dengan s atau es. Nah, kan for your information, hanya sekedar informasi, banyak kata atau banyak benda yang menggunakan s, akhiran s, dan juga banyak benda yang
bisa diakhiran dengan es gitu. Oke, next. Es, kata yang diakhiri, biasanya es itu kata yang diakhiri dengan S, X, CH, dan SH. Nah, jika benda yang diakhiri dengan konsonan Y, bentuk jamaknya diakhiri dengan huruf ES. For example, in singular nouns, biasanya misal one pen. Nah, kalau di plural nouns atau jamaknya, banyaknya, berarti kalau misalkan dua pulpen, yaitu berarti two pens. Nah, diakhiri dengan S. Nah, contoh lain misalkan one baby in singular nouns, yaitu kalau misalkan satu bayi berarti one baby. Kalau misalkan jamaknya atau misalkan dua baby berarti two babies, diakhiri dengan huruf ES. Nah, satu lagi contoh, misal one glass, yaitu satu kaca. Kalau misalkan di plural nouns, misalkan 4 kaca, berarti four glasses, ada akhiran E sama S, kayak gitu. Oke, that's it. Untuk kali ini kita belajar tentang chapter 4, yaitu This is my words. Itu sampai di situ saja, cukup sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.